Welcome to Bebas Bicara. Bang Asih. Siap Bang. Kita hari ini kembali lagi Yes. di Meja Coklat. ya Kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang paten punya. paten punya ini Paten siapa? barang itu. Iya, paten barang ini Yes. kan. Kita sudah bersama dengan Kang Samad. Oh, iya. Beliau adalah anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra sekaligus juga juru bicara Partai Gerindra. Selamat datang Kang Samad. Kang Angga nuhun pisan. Wilujeng Selamat Sumping datang. ya. Kang Samad. Terima kasih. Selamat datang. Ini kalau udah ada narasumber paten gini kita bicara harus paten berarti. Harus Bang? paten. Iya. Harus paten. Kita mau bicara apa nih kalau boleh tahu? Kita akan bahas yang masih hangat. Oke. Kemarin ada pergantian sebenarnya rolling di tataran eksekutif gitu ya Bang. Ada pergantian kepala BGN nih Kang Samad kemarin. Jajaran BGN tepatnya, pimpinan. Karena ada beberapa, ada 3 kalau saya tidak salah yang diganti begitu kan. Pertama kita mau tanya itu sih sebenarnya. Kalau dari sisi apa yang bisa kita baca begitu Kang, kira-kira pemerintah atau presiden dalam hal ini melihat apa sebetulnya? Kenapa jajaran BGN ini kemudian diganti begitu? Itu dulu paling nggak? Iya, Bang Bang Arsi memang coba kita lihat dulu masalahnya apa. Ternyata kan ada masalah korupsi di dalamnya. Itu berarti kan Presiden bertindak dengan cepat untuk melakukan pergantian. Itu faktanya. Aparat penegak hukum menahan orang-orang yang sudah diganti dan beberapa yang terkait juga sudah ditahan. Yang saya ingin sampaikan ke Mas Angga dan Arsi sebetulnya dasar pelaksanaan MBG ini apa sih? Kan masyarakat bertanya, iya nggak? Ada nggak undang-undangnya? Kan itu. Jadi ada nggak manfaatnya? Kan gitu. Nah, sebelum ke manfaatnya, tata kelolanya, anggarannya, kita lihat dulu landasan yuridisnya. Pertama kita lihat Undang-Undang Nomor 17 2023 Pasal 64. Di ayat 1 jelas disebutkan bahwa pemerintah pusat diberikan tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan maupun masyarakat. Jadi itu dasarnya. Undang-Undang Nomor 17 itu undang-undang yang motifnya, coraknya itu adalah omnibus law tentang kesehatan. Di dalamnya termasuk gizi, Mas Angga. Jadi diputuskan kalau tidak salah ingat itu sekitar April 2023 di parlemen. Itu. Jadi lalu kemudian dasar berikutnya Presiden Jokowi waktu itu menerbitkan Perpres nomor 83 tahun 2024 pada bulan Agustus tentang pembentukan Badan Gizi Nasional. Jadi ini landasan yuridis kedua. Nah, sampai di sini ada Undang-Undang 17 2023, ada Perpres 83 2024 yang diterbitkan. Kelembagaannya, bentuknya, tupoksinya, tujuan, sasaran, dan seterusnya. Nah, setelah itu kan September ada pelantikan kepala BGN. Ya kan itu. Nah, ditugaskanlah kepala BGN ini melalui Kepres Presiden Jokowi untuk membentuk organisasinya kan. Ya, jadi kelembagaannya sekretaris utama karena dia bentuknya badan, deputi-deputinya, irtamanya, ya, dan sampai perangkat pendukungnya. Tugasnya apa satu? Menyiapkan gizi. Nah, itu landasan yuridisnya. Kenapa perlu disiapkan gizi? Nah, kita lihat landasan sosiologisnya, Mas Arsi. Kang Angga, coba. Setiap 100 balita berdasarkan data BPS di 2024 ada 19,8% yang pertumbuhannya tidak normal. Pertumbuhan fisiknya, intelektual atau IQ-nya. Itu 19,8%. Berarti sekitar 20 dari 100 anak-anak kita itu tidak tumbuh normal. Kedua, OECDC itu melalui PISA, namanya program
for International Student Assessment. Indikatornya ada 3. Indeks PISA itu yang Iya, kita kenal. indikatornya itu saintis, matematik, dan kemampuan akselerasi digital. Itu Indonesia ditempatkan dari 92 negara yang disurvei, kita ditempatkan di posisi 87, urutan 87. Itu PISA Kelima program terbawah. jadi OECDC, sebuah lembaga indikator, lembaga ekonomi yang menjadi rujukan oleh banyak negara di dunia ini. Jadi dari bawah 92, urutan 87 dari 92 negara yang dilakukan survei. Jadi 2 nih, ada sumber data dalam negeri, ada pandangan luar. Jadi ini namanya landasan sosiologis. Ya kan gitu. Landasan prakteknya, temuan saya di lapangan sebagai wakil masyarakat. Saya pernah tugas di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dapil saya di Jakarta Utara ada namanya Kelurahan Sunter Agung. Itu kira-kira 2-3 kilometer dari balai kota. 2-2,5 kilometer ke istana. Saya menemukan ada stunting di situ. Itu ibu kota negara. Kelurahan yang hanya jarak tempuhnya 15-20 menit dari pusat pemerintahan. Ada stunting. Waktu kami ditugaskan sebagai anggota DPR DKI 3 waktu itu. Apalagi yang namanya daerah Palmera, dekat DPR, kemudian Cengkareng Barat, Kapuk, Semanan, perbatasan Banten di sana. Warakas. Itu ada data-data itu di kota. Bagaimana dengan desa, keluarga kita, sahabat kita yang ada di pelosok-pelosok timur, ya kan? Atau Jawa Timur bagian barat, atau Sumatera bagian selatan yang tidak tersentuh akselerasi program. Jadi secara yuridis clear, secara sosiologis ada data yang menunjukkan tentang kebutuhan yang harus dijalankan oleh pemerintah, diatasi oleh pemerintah. Ada temuan-temuan fakta yang kita bisa komparasi. Sehingga dibutuhkan BEGN itu. Nah, jawabannya Mas Aga benar. Terus dari mana rumusan MBG itu? Makan bergizi gratis. Jadi gini, seorang presiden, Mas Asi, atau calon presiden menyusun visi misi. Dari mana landasan visi misinya? Kan begitu kan? Betul. Nah, pertama RPJP yang sudah berjalan, rencana pembangunan jangka panjang, itu kan diundangkan, Mas Asi. 25 tahun. Ya kan, turunannya ada RPJMen yang diatur oleh Perpres setiap 5 tahun. Nah, RPJP 25 tahun yang lalu sudah berakhir di 2024. Kan itu kan. Nah, itu sudah ada capaian. Ada namanya indikator kinerja utama. KPI-nya apa? Key Performance Indikatornya. Ada yang tercapai, termasuk kemiskinan, tingkat pendidikan. Ada yang belum tercapai, ada yang harus dilanjutkan, ada yang harus dirubah. Nah, dibuatkanlah undang-undang baru lagi, RPJP. Untuk 25 tahun ke depan, 2025 sampai 2030. Iya kan? 2050. Sampai 2050. Nah, kemudian RPJM. Nah, itu satu sumber penyusunan visi misi seorang calon pemimpin bangsa kita. Satu sumber. Sumber yang kedua apa lagi? Adalah pandangan objektif seorang calon pemimpin. Melihat realitasnya. Yang dirangkum di dalam Iya. paradoks Indonesia. Kayak seperti Pak Prabowo kan sudah 4 kali mengikuti kompetisi demokrasi. Jadi beliau mengetahui, mendapatkan banyak masukan di lapangan ketika berkampanye dalam kurun 20 tahun. Sejak beliau ikut election, jalur sivil, demokrasi 2004. Dari pandangan idealisme lah seorang pemimpin menjadi sumber. Jadi 2. Yang ketiga apa? Tadi itu, masukan dari berbagai pakar, ahli, dan pemerintahan yang sedang berjalan
yang dilakukan secara berjenjang, Mas Angga. Namanya musrembang. Iya kan, musrembang tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai musrembang nas. Jadi 3 inilah kemudian disusun, karena musrembang itu per tahun kan. Nah, itu up to date-nya apa kebutuhannya. Nah, jadi 3 itulah yang kemudian disusun dalam bentuk visi misi, Astacita, 17 program aksi, dan seterusnya. Jadi lahirlah program MBG itu, Markus. Jadi bukan sesuatu yang dibangun atas dasar keinginan popularitas, apalagi keinginan elektoral, nggak ada sama sekali itu. Jadi itu yang dasar yuridis, sosiologis, kemudian up to date lapangan, lalu kemudian sumber lahirnya sebuah visi misi berasal dari 3 pilar utama untuk merumuskan. Sehingga kalau sekarang dituntut mau dihentikan. Nah, jawabannya gimana? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Bahwa ini bukan lahir dari seorang keinginan seseorang, tapi ini lahir dari sebuah kajian atas capaian pemerintahan sebelumnya. Yang mana yang masih perlu faktanya 19,8% prevalensi kekurangan gizi kita, stunting kita. Oke. Nah itu. Kang Samad, Ya. saya izin masuk nih. Iya. Ya kan? Sambil minum ya? Iya, Ya, silakan. silakan. Jadi gini Kang, karena tadi sudah disinggung ada riak-riak dari publik Iya. atau sebagian publik gitu ya untuk menghentikan MBG dengan segala macam argumentasi mereka, dan juga kemudian kita boleh dengan apa namanya tadi mendengar alasan ketika landasan yuridis, kemudian landasan sosiologis sampai praktek di lapangan memang ada temuan-temuan tertentu sehingga memang dibutuhkan program MBG. Tapi di samping itu kita nggak bisa menutup mata juga nih Kang soal kendala teknis yang ada di lapangan, tata kelolanya lah, kemudian dugaan kemarin kasus jual beli titik sehingga muncul juga kan di publik. Betul. Jajaran petinggi BGN juga kemudian ada yang diamankan dan seterusnya begitu. Artinya kan memang ada masalah nih Kang di dalam sistem tata kelola program MBG ini, yang mana juga itu adalah program prioritas Pak Presiden kan. Bagaimana Kang Samad mungkin bisa menjelaskan benang kusut ini gitu. Padahal ini kan sebenarnya secara filosofis dan secara keinginan Presiden itu mulia tujuannya. Tetapi kemudian kok di lapangan prakteknya begitu masih, mungkin kalau istilah saya semrawut gitu, Kang Samad. Iya. Bagaimana kira-kira? Oke, ini menarik. Dari Mar Arsi ini menarik sekali karena ini menyangkut tata kelola. Salah urus, outputnya udah pasti Nggak benar. nggak benar. Akhirnya yang rugi Iya kan? juga Ya. Presiden pasti. Yang rugi, betul. ya sekarang udah tuntutannya dihentikan. Iya. Nah, bagaimana menjawab Benang kusut. tuntutan? Ya, benang kusut yang masih sampai. Pertama, di November 2025 itu Presiden telah menerbitkan Perpres 115 tentang tata kelola program MBG. Jadi jelas temanya itu tata kelola. Di dalamnya berisi apa? Perencanaan. Kedua, pelaksanaan. Ya. Ketiga, pengendalian. Oke. Keempat, evaluasi. Kelima, pelaporan. Jadi sudah diberikan panduan-panduan. Lalu di mana problematikanya? Nah, problematikanya memang di perilaku pejabat dan manusia yang ada di BGN. Itu. Nah, kalau kita Mas Arzi dan Mas Angga, kalau kita mau jujur, kita bedah nih. Kalau kita potret dari luar, Ya. potensi korupsi itu di program ini berdasarkan informasi publik yang kita peroleh dari APH, itu kan ada 3. Pertama di pengadaan, Oke. yang kedua di penentuan Dapur. lokasi SPPG, Ya. ya kan? Yang ketiga itu di belanja bahan baku Oke. yang mempengaruhi kualitas bahan baku. Iya. Jadi 3 nih, di hulunya pengadaan barang, ya kan? Yang di tengahnya adalah, di hulunya adalah penentuan titik lokasi, belanja barang, lalu kemudian belanja bahan baku yang Hilir. 12.000
13.000 dan 15.000 ya? Yes. Ya, paketnya. 10.000 dan 12.000 kalau saya nggak Iya, salah. iya. Eh, 8.000 dan 10.000. 10.000. Iya. Ya, tapi totalnya Untuk kan belanjanya, 15 sebetulnya. betul, totalnya 15.000 dan ini. Nah, Iya. kita bedah satu-satu. Oke. Di penentuan titik lokasi, ini memang ada masalah di sini. Karena semua masih waktu itu uji coba. Nah, di dalam pembangunan SPPG dapur ini, awalnya itu BGN yang kami pantau dari parlemen membuat 3 klaster. Oke. Ada SPPG yang dibangun oleh pemerintah. Artinya lahannya dari pemerintah, konstruksi bangunan dapurnya dari pemerintah, anggaran pembangunannya dari pemerintah, Oke. kemudian operasionalnya oleh pemerintah atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke. Nah, itu klaster pertama, meliputi kementerian dan lembaga. Ya kan? Jadi boleh kementerian mana aja boleh. Misalnya Kementerian UMKM punya lahan. Ya kan? Dina punya lahan, dia mau jadikan jadi utilize optimism untuk mengoptimalkan lahan sehingga bisa membuka lapangan kerja. Ya kan itu. Nah, itu memang awalnya yang kami tahu dari parlemen. Klaster pertama. Lahirlah TNI dan Polri, kan ya? Nah, dia masuk di klaster ini. Klaster kedua adalah BUMN, State Enterprise dan BUMD. Oke. Iya kan? Jadi seluruh entitas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, boleh membangun. Itu klaster kedua. Klaster ketiga itu adalah pihak swasta. Masyarakat. Ya, kan? Masyarakat boleh siapa saja menjadi mitra. Inilah yang mendominasi Mas Angga, melalui kelembagaan yayasan Iya. yang tadi itu. Nah, di sini lebih dari 90%. Dapur yang 27.000 lebih SPPG berproduksi sekarang itu didominasi oleh pihak swasta. Artinya apa? Lahannya dari swasta, konstruksi bangunan dapurnya dari swasta, peralatan dapurnya dari swasta, peralatan masaknya dari swasta, operasionalnya itu dikombinasi antara karyawan atau P3K dari BGN yang ditunjuk jadi kepala SPPG dengan relawan yang diangkat oleh pihak yayasan itu. Jadi operasional. Jadi uang dikendalikan oleh kepala SPPG dan akuntan yang ditunjuk bersama mengelola dapur itu. Jadi ini yang sekarang berjalan yang banyak. Nah, ternyata dalam proses penentuan itu tadi harusnya ASN yang ada di BGN atau P3K kan tidak boleh dia memiliki dapur. Kenapa? Dia ibaratnya KPA. Kuasa pengguna anggaran. Ya, dia regulator. Dia perumus, penentu dan pelaksana kebijakan gitu. Jadi dia pelaksana sekaligus evaluator. Nah, itu yang tidak boleh, makanya keluar sekarang itu yang mau diperbaiki. Tidak boleh ada pegawai BGN yang punya dapur. Jadi itu harus berani pimpinan yang baru menghentikan itu. Iya kan? Nah, kemudian berikutnya dari tata kelola. Nah, tata kelola pengadaan. Nah, karena DPR tidak membahas anggaran sampai satuan 3 tentang jenis-jenis barang, ya kan? Karena Mahkamah Konstitusi kan hanya memberi kewenangan DPR membahas anggaran sampai satuan 2, yaitu nama program dan fungsi program. Tidak pada jenis-jenis barang atau kriteria-kriteria barang, ya kan? Hanya nama programnya pemberdayaan masyarakat atau pemenuhan gizi, ya kan? Nama programnya Badan Pemenuhan Gizi. Fungsinya apa? Untuk mengatasi stunting misalnya kan. Tapi teknisnya kita nggak membahas. Nah, mereka kewenangannya di BGN. Inilah yang kemudian disalahgunakan pengadaan barang. Jadi anggarannya beli motor. Apa motor jadi prioritas? Iya kan? Menurut temuan saya tidak prioritas. Kenapa? Karena siapa yang mau pakai kepala SPPG? Kepala SPPG-nya di dalam site plan-nya, gambar
lokasi dapurnya itu ada mes. Iya. Ya kan Betul, gitu. betul. Berarti kan dia tinggal di situ. Berarti dia tidak perlu motor. Terus apakah motor itu diperlukan mengantar makanan? Enggak. Produk yang dihasilkan? Enggak juga. Di syaratnya harus punya mobil. Betul. Betul ya? Berarti kan pakai mobil ngantarnya. Ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Berarti pakai motor. Tapi itu berapa volumenya kan nggak sebesar 21.000 unit kendaraan. Iya, 2 unit motor yang dibeli misalnya. Dan saya lihat pun ini Kang, motor yang dimaksud itu kadang-kadang di SPPG tertentu yang nggak bisa mobil masuk misalnya ya, itu motor didesain khusus gitu kan? Desain. Iya, bukan motor yang Ya, di pengadaan BGN yang ini. punya bisa bawa rantai Ya, di belakang iya. kan yang Ada kayak- boxnya. ada boxnya yang di belakang gitu, bukan motor trail untuk Ya, naik gunung atau apa. Jadi berarti kan ada sesuatu di situ yang melenceng. Ya. Nah, terbukti APH masuk dan bertindak. Satu. Nah, yang kedua, yang berikutnya Pak, penentuan SDM. Nah, SDM pengelola ini, misalnya kepala SPPG, diangkat P3K, ini juga harus dilatih kembali, dibekali. Kenapa? Orang jadi P3K itu guru bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun baru bisa jadi Ya. P3K. Ya kan? Ini pelatihannya baru sempat 3 bulan, baru lalu kemudian penugasan. Nah, mentalitinya di lapangan kadang-kadang berbeda-beda. Tanggung jawab cara mengimplementasikan. Nah, itu yang kemudian berdampak. Misalnya dia minta suplai bahan baku, ada atensi ke dia. Nah, itu harus dihentikan. Karena itu sudah termonitor oleh APH. Cara mengkorupsi anggaran negara di hilirnya, Iya. di penggunaan pembelian bahan baku. Itu harus dihentikan. Kang Samad, ini menarik soal adanya pergantian, ya sebut saja kalau lebih bahasa ini pemain ya, di eksekutif BGN, ya 3 orang ya langsung diganti dan digantinya nggak tedeng-aling-aling nih, kepala wakilnya, Iya. ya kan, yang menggantikan wakil kepala, kemudian ada orang baru di sana. Iya. Kalau catatan Kang Samad, dengan adanya pergantian ini, itu mencerminkan apa? Apakah mulai terjadi pembenahan ke dalam, sehingga yang tadi diceritakan oleh Kang Samad itu mulai bergairah lagi menuju arah penyaluran MBG dengan benar, atau memang perlu kita kawal juga nih ke depannya? Tanggapannya Mas seperti Angga tetap harus dikawal. Bu Nani itu adalah unsur kesinambungan, supaya kesinambungan kebijakan ini yang mana yang harus dihentikan, yang mana harus diperbaiki, yang mana harus di-adjustment kembali, beliau tahu. Oke. Gitu. Kemudian Pak Trenggono itu adalah leadership koordinasi lintas kelembagaan kan itu. Diharapkan di situ sehingga bottlenecking-nya itu bisa lebih direktif untuk bisa mengawal ini kesuksesan program ini. Ibu Agustina Arumsari, nah ini kebetulan beliau orang karir di BPKP. audit, jaga audit. Iya, tuh. jadi beliau itu karirnya lebih dari separuh dihabiskan di investigasi. Kenapa kami kenal, kami tahu karena mitra kami sejak periode lalu di BPKP. Jadi beliau itu pernah direktur investigasi BPKP, pernah deputi investigasi di BPKP, kemudian jadi wakil kepala BPKP. Jadi dia mengerti betul bagaimana membangun metodologi kerja yang investigatif, audit forensik misalnya, terhadap sebuah case atau sebuah program supaya bisa mendapatkan lebih detail. Jadi ini 3 figur ini diharapkan bisa berlari cepat di tengah besarnya tekanan publik terhadap MBG ini. Jadi karena itu kita harus beri kesempatan. Pertama, evaluasi sasaran. Penerima manfaat. Tadi yang sekolah-sekolah keluarga-keluarga kaya atau gizi sehari-harinya lebih tinggi, lebih baik daripada standar harga BGN, tidak perlu lagi disuplai. Itu harus diperiksa satu-satu. Di mana nih? Misalnya SMA yang ada di kota-kota besar. Oke. Diprioritaskan ke 3T. Iya kan? Terpencil, tertinggal, Terluar. dan terluar. Nah, ini.
Ini yang very challenging tapi harus. Nah, kemudian berikutnya pengadaan. Harusnya dengan swasta yang membangun dapur, harusnya tidak perlu ada pengadaan lagi. Iya, karena Tinggal, swasta itu diberi kesempatan untuk membenahi dapurnya dengan baik. Saya dengar akan diberikan klasifikasi. Kategori A misalnya yang paling bagus, dalam arti memenuhi standar, luas lahan, luas bangunan, layout ruangan, fasilitas. Itu dapat insentif sekian. Luas bangunan ini nih, atau grade B, grade A, grade B, grade C. Jadi harus memang dibedakan. Kalau ini dibedakan, Mas Angga, ada keadilan pelayanan. Betul? Ini disamaratakan semuanya. Jadi akhirnya tuntutan publik melihat, wah ini ada masalah. Itu. Nah, yang berikutnya lagi adalah peningkatan kualitas makanan. Nah, itu tadi dipengaruhi oleh kalau supplier memberikan fee terhadap pengelola dapur, maka udah pasti kuantitas dan kualitas bisa kepengaruh. Misalnya, masaknya pakai air galon. Kan gitu. Order 20 air galon, yang datang 18. 2 galon dalam bentuk kickback. Nah, ini harus dikawal karena akan mempengaruhi di kualitas kok. Ngorder tomat 5 kilo, yang datang 4 kilo lah, 4,8 kilo. Nah, wortel dan seterusnya, ayam misalnya, ini harus betul-betul dikawal supaya tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas porsi makanan. Itu Tapi kalau dilihat ya, Kang Samad ya, ini kan didorong untuk banyak yang mengkritik bahwa evaluasi total sebenarnya sudah mulai berbenah kan dari teman-teman di BGN. Nah, kalau Kang Samad menilainya kalau saat ini terjadi ya, saya dengar ada beberapa dapur ini kan ada moratorium, kemudian ada penghentian uang yang harian ya, dana harian. Nah, bisa nggak kemudian ini jadi masalah berkelanjutan kalau kemudian tidak diselesaikan dengan baik di periode Bu Nanik dan kawan-kawan ini, dan kemudian dampaknya ini yang tadinya kan kalau zamannya Pak Dadan itu kita mau berapa puluh ribu lagi sampai panjang. Nah, ini kan sekarang lebih ke efisiensi kan dan efektivitas. Nah, ini dampak ekonominya itu akan seperti apa ke depannya? Bukan lagi yang seperti dulu dong. Mungkin bisa ditanggapi. Ini dampak ekonominya menarik. Pertama kita lihat dari segi outcome yang dihasilkan dari program MBG. Pertama, pencipta lapangan kerja. Setiap dapur ada 50 orang. Kepala, akuntan, ahli gizi, dan relawan. chef, Iya kan, juru masak, dan relawan. Itu 50 orang. Kalau 27.000 berarti sudah 1.400.000 tenaga kerja yang terserap. Itu tenaga kerja langsung. Day to day-nya dapat sesuatu. Terus tenaga kerja ini tahu nggak Mas Angga? Dia dapat makan 1 kali ketika dia kerja. Kan dibagi sip-sipan. Ada bagian produksi, masuknya malam. Ada bagian pencucian, masuknya pagi. Ada bagian pengantaran, masuknya pagi sampai siang. Terus ada bagian sortir terima bahan baku, mulai sore bekerja dan seterusnya sehari sebelumnya. Nah, mereka dari sisa makanan itu biasanya mereka makan di situ dapat. Jadi yang kerja itu pengeluarannya menjadi berkurang karena dia tersubsidi makan 1 kali di dapur tersebut. Pendapatannya stabil, pengeluarannya menurun. Nah, dampak langsungnya. Kedua, supplier. Kami mendata, Mas Arzil, itu sudah lebih dari 1.000 ekosistem UMKM yang mensuplai. Berasnya, ya, buahnya, dan seterusnya. Itu bahkan melibatkan BUMDes. Di koperasi, BUMDes, dan seterusnya. Jadi sudah mulai terbentuk ekosistemnya di bawah. Berikutnya,
tadi orang-orang yang kena slik, setelah dia bekerja, dia mulai sehat kembali. Karena ada cicilan kulkasnya yang selama ini dia udah mulai cicilan televisi, cicilan motor, yang udah call 3, akhirnya bisa mulai lancar lagi angsurannya. Nah, jadi terukur. Terus bagaimana dengan anak-anak kita yang menerima? Kita mulai dulu dari B3, bu hamil, balita, dengan Bu menyusui. bu menyusui. Jadi B3-nya. Itu lihat nggak? Di pos-posyandu atau di tempat yang ditentukan untuk itu. Itu ngumpul kayak pesta setiap hari. Pesta itu maksudnya bahagia menerima makanan setiap hari. Di kampung-kampung, di desa-desa itu. Jadi itu tercermin bahwa negara hadir. Nah, kenapa negara hadir? Karena Mas Angga itu ada di pasal 27 ayat 2 konstitusi kita. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi siapapun yang lahir di bumi pertiwi ini, dia punya hak. Ini konstitusi, amanat para pendiri bangsa kita. Inilah yang mau dijalankan oleh Presiden Prabowo. Dalam bentuk program prioritas melalui MBG. Bagaimana mereka bisa hidup layak kalau sejak di dalam kandungan ibunya sudah mulai kekurangan gizi. Kenapa bisa kekurangan gizi sejak? Karena waktu menikah orang tuanya, pekerjaannya belum menentu. Istilahnya Senin Kamis. Serawutan gitu. Kadang dapat, kadang tidak. Istrinya hamil dalam keadaan pekerjaan tidak tetap. Pendapatannya tidak menentu. Akhirnya asupan gizinya itu kurang. Lahirlah bayi dalam keadaan stunting. Ini yang terjadi. Hulunya itu adalah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkompetisi karena putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena kemampuan ekonomi rumah tangga keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak tersentuh oleh akses pendidikan. Makanya Presiden Prabowo ingin supaya ini diatasi. Dasar filosofinya itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada 4 tujuan bernegara kita kan di dalam muka di Undang-Undang. Salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kemudian diterjemahkan di dalam pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara, saya ulangi, berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Berhak loh. Artinya negara harus memberi. Bukan disuruh kompetisi. Kompetisinya setelah dia punya kesetaraan yang sama. Itulah. Nah, itu kira-kira Mas Arsi. Kang Samad, Ya. Saya menarik juga. Tadi kita kan sempat bahas juga nih soal tuntutan atau tekanan publik gitu, Ya. ya kan. Selain memang publik ini agak tidak bisa melihat dengan tenang program ini karena ada korupsi di dalamnya, ya kan. Kemudian juga yang sebenarnya menjadi pertanyaan publik itu postur fiskal kita ini, Kang. Berhubung Kang Samad juga kan ada di komisi yang mengurusi tentang hal itu gitu. Sebetulnya cukup atau enggak sih gitu kan dengan kondisi kita yang seperti ini ataupun ekonomi global yang memang lagi carut marut juga kan gitu kira-kira dengan adanya perang lah. Ini pertanyaannya Mas Arsi berat sekali dijawabnya. Gitu. Ini kita harus bertanya ke orang yang pas kan. Kondisi fiskal kita dengan program yang begitu dahsyat ya kan, menjangkau seluruh pelosok. Kalau saya nggak salah, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi Kang. Kira-kira kan 300 triliun anggaran BGN ini kan 1 tahun. Itu bagaimana Kang menjelaskannya? Jadi Mas Arsi, sebetulnya memang ruang fiskal itu sangat sempit. Diakibatkan oleh apa? Kan sederhananya begini. 20% untuk pendidikan. Ya. Dari 3.600 sekian triliun. Kemudian ada perlindungan sosial, 400 triliun lebih. Oke. Itu social safety net tuh ya. Iya, social safety net. Harus Ini udah di atas 1.000 nih. Kemudian ada subsidi mulai dari subsidi energi, subsidi pangan, itu lebih kurang 100. Oke. Ada kewajiban utang yang jatuh tempo
dan juga bunga. Hmm. Utang kita 8.000 triliun lebih. Setiap tahun harus kita bayar yang jatuh tempo sekaligus bunganya. Kalau yield-nya SBN kita misalnya 6%, kali 8.000, Mas Angga. Waduh, Per tahun berapa tuh? banyak itu. Kali banyak kan? Oh, iya. Iya. Coba saya hitung Itu dulu kalkulator. beban, coba Mas Arsi itu. Beban negara kita itu, APBN kita sangat berat. Jadi udah sempit sekali. Yes. 480 triliun, Pak. Bayar Jadi jatuh gede tempo. banget. Dia ada bunga, ada pokok. Jadi itu udah given, nggak bisa diganggu. Oke. Nah, kalau begitu bagaimana cara mensiasati supaya Pak Prabowo ingin mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa, penyiapan pemenuhan gizi, perbaikan infrastruktur sekolah dasar, SD, SMP, kemudian pembangunan jembatan akses pendidikan di kampung-kampung, kemudian peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sekolah-sekolah melalui smartboard yang dikirim ke setiap sekolah. Inilah beliau melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui sumber daya alam. Satgas PKH kemarin. Satgas bicara. PKH. Itu hulunya. Penertiban kawasan hutan. Tengahnya DSI. Ekspor. Supaya dikontrol. Jangan dia kirim dia ekspor ore nikel yang dia laporkan mentah misalnya. Dan seterusnya. Atau juga sebaliknya. Sehingga ada under invoicing dan seterusnya. Nah, oke, kita nggak ke situ. Kita fokus ke. Nah, ruang fiskal kita menjadi sangat sempit. Tapi di tengah sempitnya itulah pemerintah mengajukan konsepsi ini. Ini udah harus dikembalikan kepada masyarakat. Karena APBN itu adalah pajak yang dipungut dari rakyat. Artinya harus kembali kepada rakyat. Nah, caranya gimana? Melalui akselerasi program prioritas, salah satunya MBG. Cuma parahnya dikorupsi di tengah jalan kan. Nah, jadi masih ada. Kenapa masuk di nomenklatur pendidikan? Masa sih anggaran karena KPM-nya, penerima manfaatnya itu adalah sebahagian besar itu dari anak didik kita. Kan pendidikan itu kan begini, ekosistemnya. Ada sarana dan prasarana, yaitu sekolah, bangku, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada SDM, pengajarnya. Ya kan gitu, misalnya guru, kesejahteraan guru, sertifikasi, dan seterusnya. Kemudian ada sistem kurikulumnya. Ya gitu, yang terus diadaptasi dengan perkembangan dan tantangan global di masa depan. Lalu kemudian ada faktor-faktor pendukungnya, yaitu anak didik kita. Yang rata-rata mereka kekurangan gizi, khususnya di daerah-daerah yang terpencil tadi itu. Nah, kemudian ada akses yang harus melewati sungai, ada jembatan yang terputus dan harus bergelantungan untuk sampai sekolah, buka sepatu, angkat roknya, iya kan, terus macam-macam lah kejadian. Ini yang mau diakselerasi. Jadi lebih dari 60% penerima manfaat MBG itu adalah anak didik. Berarti dia masuk dalam nomenklatur ekosistem pendidikan nasional kita. Itu. Kang, tapi mohon maaf ini saya mau sampaikan mungkin kritik dari kawan-kawan juga. Penting. Nah, ini sebenarnya kan tadi tujuan utamanya adalah untuk mencegah stunting. Iya. Kalau untuk urusan sasarannya kepada B3, saya kira tepat untuk mencegah stunting. Karena kan memang di 1000 hari pertama kalau saya nggak salah untuk mencegah stunting. Tapi kalau dari segi postur penerima manfaat, kemudian yang lebih banyak ini adalah, atau yang dominan ini adalah peserta didik yang sudah SMA bahkan masih dapat kalau saya nggak salah kan. Ini apakah nggak jadi kabur gitu Kang? Nah, tujuannya. Makasih. Di data pendidikan kita itu kurvanya piramida. SD, SMP, SMA itu 57% berhenti di sini anak-anak kita sekolah. Ada yang putus di SD tidak selesai 6 tahun, ada yang putus di SMP, ada yang putus di SMA. Salah satu faktornya adalah kesulitan ekonomi keluarga. Oke, jelas ya? Nah,
Terus kenapa bisa kesulitan? Karena orang tuanya tidak bisa berkompetisi untuk meraih lapangan kerja. Oh, kenapa orang tuanya tidak bisa berkompetisi meraih lapangan kerja? Karena tidak punya kemampuan, tidak punya pendidikan formal yang cukup. Kenapa tidak punya? Karena sejak dulu orang tuanya itu tidak dapat akses. Akses apa? Pendidikan yang memadai, lapangan pekerjaan yang memadai, terus asupan gizi yang memadai. Jadi dia masuk di kategori ini. Kritikan itu penting dijawab. Dijawab, kita ingin mendorong output pendidikan kita itu menjadi piramida terbalik. Belahan ketupatnya itu kalau belum bisa terbalik, ya kan, itu udah belah ketupat. Kan belah ketupatnya jadi begini nih. Iya kan? Jadi kita harapkan sekarang kan begini, SD, SMP, SMA. Ya kan? Belah ketupat persegi 5. Belum ketupat persegi 5. Persegi 5. Kalau bisa SMA dan sarjana di sini. Nah, untuk sampai ke sini ada faktor pendukung yang harus ini adalah kualitas hidup masyarakat kita yang masih rendah. Tadi itu dari orang tuanya. Kritikan itu penting, makanya di penyusunan APBN 2027 yang sekarang lagi dibahas, Mas Ari, kita lagi mencari formula yang tepat. Dasarnya supaya publik bisa mengawasi kenapa mesti masuk di nomenklatur pendidikan. Iya kan gitu. Kan itu. Jadi berkurang. Tadi kemarin ada gugatan di MK, seorang guru menangis. Ya, saya bisa jawab bahwa itu bagian dari pendidikan itu ekosistemnya end to end. Makanya pembangunan infrastrukturnya kan ke Kementerian PU. Betul? Peningkatan kualitas guru dan sertifikasinya di Kemendikdasmen dan Kemendikti, kira-kira gitu kan. Kemudian sistem kurikulumnya dikaji oleh Kemendikdasmen misalnya. Terus gizinya oleh BGN. Jadi ini kemudian output dari perguruan tinggi atau sekolah itu diharapkan bisa menjawab kebutuhan industri. Lapangan pekerja formal. Itu yang penting. Nah, kita kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang formal. Kenapa? Karena skillnya rendah, pendidikannya rendah. Nah, itu tantangannya. Kang Samad, ini menarik, tapi saya ingin beberapa pertanyaan terakhir terkait misalkan ada nggak wejangan dari Pak Presiden Prabowo ya, khususnya setelah adanya permasalahan ini kepada tim Gerindra mungkin, kemudian kepada Kang Samad yang sebagai juru bicara Gerindra ya, wejangan bahwa kawal MBG, kemudian harapan Kang Samad terkait program MBG ini ke depannya akan seperti apa? Mengingat kita nggak mau lagi nih akan ada kasus-kasus baru timbul dari BGN, dan kita juga nggak mau lagi ada bancakan, dan bancakannya itu ya dana untuk masyarakat yang sangat dibutuhkan nih buat makan bergizi. Setuju Mas Angga, memang Presiden itu sangat aware dan peduli terhadap, bahkan sangat responsif terhadap aspirasi yang berkembang. Di hari pergantian pimpinan BGN, besoknya kan ada APH itu ya? Ada pertemuan di Sentul kan. Oh iya. Benar kan? Mengumpulkan berbagai, minta komitmen supaya ini tidak terulang lagi. Kan itu bukan cuma ke kami internal, tetapi beliau sudah langsung ke pelaksana program sampai kepala SPPG-nya dan mitra-mitranya dikumpulkan. Ini sangat serius beliau. Dan itu artinya responsif. Nah, kembali lagi, tetap harus ada pengawasan. Karena kalau tidak ada pengawasan, maka sampai kapanpun potensi itu selalu ada. Nah, inilah tanggung jawab kita. Siapa yang harus mengawas? Ada internal, ada eksternal, civil society. Ya kan? Jadi mitra kita, media massa, LSM, kemudian orang-orang yang independen, yang ingin melihat program ini sukses, itu yang diperlukan. Karena itu suara-suara aspirasi mahasiswa hari ini, maupun juga masyarakat di media sosial, itu patut kita
ditindaklanjuti. Bukan sekedar mendengar, tapi ditindaklanjuti. Satu, menghentikan yang salah sasaran. Kedua, menutup dapur yang tidak memenuhi standar. Dan itu sudah lebih 4.000 lebih kan. Lebih 4.000 dapur yang sudah ditutup, disuspend. Kemudian menghentikan pengadaan barang yang tidak mendukung produktivitas itu. Kemudian penggunaan dana untuk produksi, pembelian bahan baku tidak boleh dikorupsi supaya kualitas makanannya itu tersaji dengan standar asupan gizi yang ditentukan oleh BGN. Itu. Terima kasih Kang Samad. Tapi kita akan berbincang lagi lebih luas, cuman karena keterbatasan waktu. Ini menarik kalau soal BGN ya. Sangat menarik. Kita akan ketemu dengan tema dan narsum yang berbeda di Bebas Bicara. Salam bebas bicara. Salam bebas bicara. Thank you. Makasih Kang Terima kasih. Samad. No.